Oke Pak, selamat sore Pak. Pak Sore, Tio ya Pak. iya, iya. Nah Pak Tio ini selaku pemandu di sini ya Iya. Pak. Boleh diceritain mungkin Pak sedikit tentang Iya. Keraton Kacirebonan Kacirebonan, ini oke. Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Keraton Kacirebonan. Nah, Keraton Kacirebonan ini salah satu keraton yang paling akhir dibangun di Cirebon. Oh yang terakhir ya Pak? Berdiri pada Maret 1808 Masehi. Oh. Pendirinya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Beliau adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Herudin. Jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirebonan ini pecahan atau kelanjutan dari Kesultanan Kanoman. Seperti itu. Oke Pak. Mungkin kita sambil masuk Pak. Oh gitu? Iya. Enggak. Lewat mana Pak jalannya? Sana gitu. Oh lewat sini. Kalau ini pintu buat apa Pak? Biasa kalau ada upacara tradisi. Ya, jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirebonan ini pecahan dari Kesultanan Kanoman. Kemudian pertanyaan kenapa bisa muncul Kacirebonan? Nah ini berawal ketika pada Juni 1795 Masehi, Belanda mulai masuk ke tanah Cirebon. Nah, terus Belanda awalnya berdagang, berniaga, lama-lama membesar bahkan sempat mendominasi dan memonopoli perdagangan Cirebon. Ini yang kemudian terjadi benturan dengan Cirebon dan leadernya, tokoh pejuangnya dari kalangan rakyat Cirebon ketika itu adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Nah, diilustrasikan perang Cirebon ini besar, dahsyat, sayang luput dari perhatian sejarah nasional. Kemudian tahun 1796 Masehi, Pangeran Charbon ini tertangkap oleh Belanda dalam negosiasi perundingan perdamaian dan akhirnya dibuang jauh-jauh ke Ambon, Maluku. Oh, ke Ambon dibuangnya Pak. Dan di sana dipenjarakan di Benteng Victoria. Tetapi selepas pengasingan beliau ke Ambon, ternyata kondisi di Cirebon bukan meredak, justru eskalasi peperangan semakin membesar, meluas. Ketika itu dilanjutkan oleh Sultan Kasepuhan V, Pangeran Saifuddin Matang Aji yang melanjutkan perlawanan Pangeran Charbon untuk mengusir Belanda dari tanah Cirebon. Sehingga Belanda menghadapi perang Cirebon jilid kedua ini semakin terdesak. Kewalahan bahkan sangat frustasi untuk menghadapi perlawanan rakyat Cirebon yang dipimpin oleh Sultan Sepuh V, Pangeran Saifuddin Matang Aji. Nah, ketika terdesak, kemudian muncul satu kebijakan dari Belanda, Residen Cirebon ketika itu Willem Wilbeck, bagaimana caranya Cirebon supaya aman, kondusif. Salah satu caranya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Charbon. Akhirnya Pangeran Charbon berhasil dipulangkan ke tanah Cirebon dan sampai di Cirebon ini berkisar Agustus 1806 Masehi. 1806. Ya, kemudian beliau akhirnya mengetahui jika ayahnya sudah wafat di tahun 1797. Semasa beliau dalam pengasingan. Iya, karena beliau berada di Ambon. Iya. Dan seharusnya beliau yang menjadi Sultan Kanoman kelima. Tetapi karena posisinya berada di Ambon, karena diasingkan, ya, maka menjadi Sultan Kanoman kelima adik beliau. Namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Ada itu beranteman nggak Pak kakak adik? Tidak ada. Karena memang posisinya beliau berada di Ambon. Nah, baru 2 tahun berikutnya, tepatnya Maret 1808, Pangeran Charbon Amirul Mukminin mendirikan Kesultanan Kacirebonan. Nah, beliau menjadi Sultan Kacirebonan pertama hingga 1814 Masehi dan hingga saat ini sudah ada 9 generasi sultan di Kacirebonan. Terakhir bernama Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat SE. Nah, itu ya. Kita ke dalam. Oke Pak. Ya. Jadi ini bangunan yang didirikan sama yang diasingkan Iya, itu ya Pak? Ini namanya Pendopo Prabayaksa. Nah, ini yang kita singgah ini namanya Pendopo Prabayaksa. Dulu fungsinya sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga, karena sekarang sudah menjadi ruang publik, sudah menjadi museum. Sultan mengalah tidak tinggal di keraton, tidak tinggal di Prabayaksa. Ya biasa hadir ketika ada kunjungan tamu kebesaran atau hari libur, atau yang pasti ketika keraton menyelenggarakan upacara tradisi keagamaan seperti Muludan, Rajaban, ya Satu Suro, Saparan dan lain sebagainya. Iya, Nah, ini foto-foto Sultan pertama, Sultan ke-6 ini. Ini Sultan ke-6, Pangeran Siddiq Arjadiningrat. Ini Sultan ke-6 semua? Ya, ini Sultan ke-7, Pangeran Harkat Natadiningrat. Sultan ke-8, Pangeran Muhammad Amir Natadiningrat. Sementara ini Sultan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Berarti yang ke-9 masih ada Pak? Masih ada. Masih ada. Ini masuki ruang sketen, ruang tengah penghubung ruang belakang.
Ada beberapa. Dulunya ini ya? Ya, ini pedang milik Sultan ke-5, ke-6, Sultan ke-7, ke-8. Gitu. Iya, iya Pak. Ini peninggalan Sultan kedua, Pangeran Madenda Hidayat, kurang lebih tahun 1820. Kursinya ini yang pernah dirubah paling anyaman rotannya. Tengahnya aja ya Pak? Anyaman rotannya pernah diganti karena udah rapuh. Itu yang ini adalah pedang peninggalan Sultan pertama Kacirbonan, Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Oh, yang pertama ini Pak? Ya, pedang ini. Sementara ini pedang pemberian dari King Willem Raja Belanda yang diberikan pada Sultan pertama 1 tahun setelah keraton ini berdiri. Jadi sebagai bentuk pengakuan berdirinya Kesultanan Kacirbonan. Iya, iya Pak. Nah, ini masuk ruang samping. Tapi dulunya nggak ada alat ini Nggak ya Pak? ada. Cuma ini sekarang disimpan di sini? Ini dulu itu kamar tinggal Sultan, kamar istirahat. Oh, kamarnya di sini? Iya. Dekat banget ya Pak? Iya, situ paling berjalan. Ini kan dulu blong, nggak ada itu kan sampai situ ada ini. Oh iya. Ini sebutnya gamelan renteng tenggung, gamelan pembuka, bahkan biasanya dimainkan ketika musim kemarau panjang. Jadi setelah sholat istisqa nanti ada permainan gamelan renteng tenggung dengan beberapa langgang lagu. Nah, ntar esoknya biasanya mendung, terus akan turun hujan. Akhirnya masyarakat luas menyebutnya gamelan pemanggil hujan. Pemanggil hujan. Padahal karena sholatnya, karena doanya. Iya, itu. Ini baju-baju kebesaran Sultan terdahulu, miliknya Sultan Sultan ke-5 Pangeran Raja Dirja tahun 1930-an, Sultan ke-6, 7 sampai Sultan ke-8. Oh. Itu. Kalau itu ada kebaya sebelahnya ya Pak? Iya. Kalau kebaya dari dulu sampai sekarang kayak masih gitu ada, ya Pak? Iya. Ini koleksinya. Ini beberapa mata uang awal-awal kemerdekaan. Jadi kalau masih itu sebutnya ori, uang Republik Indonesia ya. Iya. Ketip, sen kertas, sen logam. Ini beberapa souvenir dari negara sahabat, dari Mesir ada, dari Guangzhou ada, Guangzhou Cina. Ini dari penguasa Singapura, Thomas Stamford Raffles. Jadi kalau emak kita masih pakai gentong, dia udah pakai ini, semacam dispenser keran gitu. Iya, iya. Ya, gitu. Oh, ini pencetus keran pertama ya Pak? Iya mungkin. Oke. Ya, ini sebelah sini mungkin nanti bisa lewat. Ini Al-Quran tulis tangan yang ditulis 1790-an. Terjemahnya pun masih gunakan aksara Jawa, Hanacaraka, belum mengenal Melayu Indonesia. Ya, itu. Ini kegiatan Sultan sebelum Covid. Dengan Sultan Senusantara, ini juga ada UAS. Tapi sekarang tinggalnya di mana Pak Sultan? Ada di luar keraton tapi dekat masih di Cirebon. Oh, masih Cirebon. Iya. Ini koleksi batik ya. Koleksi batik Cirebon. Saya memang prematur tentang batik, cuma batik biasanya batik Cirebon itu ada 2 varian. Batik keratonan, batik pesisir. Batik keratonan biasanya didominasi warna natural, putih, hitam, coklat. Kalau pesisir biasanya agak cerah, biasanya didominasi warna merah. Pesisir itu maksudnya gimana Pak? Pantai, ada padahal dekat ya pantai dari iya, sini? tapi ini keratonan seperti coraknya. Oh, oke. Kalau pesisir biasanya warnanya cerah, merah, kuning, biru, hijau. Tapi dengan motif yang hampir sama. Tapi lebih banyak motif, lebih kaya batik keratonan. Kalau batik pesisir biasanya cuma wadasan, mega, mendung. Kalau keraton ada singa payung, rajak besi, bak lain sebagainya. Ada nama-namanya. Iya. Ini buat lilin ya. Untuk penerang acara ini, apa namanya? Ini beberapa pedang milik para senopati. Senopati itu panglima perang. Oh, senopati itu panglima perang. Jika penasihat pemerintahan disebutnya patih. Oh. Nah, penasihat pemerintahan patih itu biasanya penasehat dalam hal-hal pemerintahan, termasuk dalamnya politik itu. Tapi ketika urusan militer, peperangan, ada seorang senopati yaitu panglima perang. Gitu. Kalau Dimas Senopati seorang penyanyi. Ini beberapa pedang
hasil rampasan miliknya prajurit Belanda. Oh, ini punya Belanda tadi ya? Yang terampas ketika perang Cirebon dulu. Nah, ini seni tari topeng Cirebonan. Paham ya? Ada 5 karakter topeng. Jadi di Cirebon ini ada 5 karakter tari topeng. Topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, Tumenggung, dan topeng Kelana. Topeng Sampanji ini melambangkan manusia yang baru lahir, baby. Maka warna topengnya putih dan gerakan tarian lebih banyak, dia melambat seperti seorang baby. Oh, gitu. Oke, Pak. Terus ini topeng Samba sudah menginjak anak-anak di berbagai. Makin sini makin tua, Pak. Ya, sekarang muncul. Terus ini topeng Rumyang. Rumyang ini digigit, Pak, itu pakainya? Iya, digigitnya nalurnya digigit. Terbuatnya juga dari kayu, disebutnya jaran lanang. Jadi kalau dia diukir nggak pecah dan ringan. Kalau kayu di luar jaran nanti berat, kasihan giginya. Nah, ini topeng Rumyang. Rumyang ini penggambaran manusia ketika berangkat remaja. Maka warna topengnya pink dan gerakan tarinya lebih genit, lincah seperti umumnya seorang remaja. Makin sini makin tua. Ya, ini topeng Tumenggung dan Kelana. Sebenarnya ini posisi hampir sama, posisi manusia dewasa dengan berbeda karakter. Kelana ini penggambaran manusia dewasa masih sangat produktif untuk mencari kehidupan. Maka warna topengnya juga merah. Dalam kosmologi Jawa, warna duniawi biasanya merah kuning. Dan ini sering digunakan untuk beberapa unit usaha, toko apa. Kalau biasanya didominasi warna merah dan kuning lumayan, agak bagus. Magnetnya katanya. Nah, topeng Kelana ini gerakannya lebih dinamis, atraktif. Seperti orang yang masih rajin cari kehidupan. Nah, Tumenggung juga sama, sosok dewasa. Tapi lebih sudah bersifat arif bijak. Gerakan topeng Tumenggung juga gerakannya nggak begitu dinamis, tapi seperti kehati-hatian. Sudah arif dan bijak dalam menempuh kehidupan gitu. Jadi dalam seni tari topeng Cirebon 5 karakter ini yang sering muncul. Topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Kelana. Oke, Pak. Ya, jadi ini aja yang bisa dilihat di Keraton Kecirebonan. Oh, cuma ini ya, terakhirnya matur kesuwun nih kunjungannya. Kalau luas tanah dari alun-alun sampai ke belakang kan 1,9 hektar. Ya, cuma bangunan yang bisa dilihat oleh umum hanya ini. Oh, kalau di belakang ada bangunan lagi juga sebenarnya? Ada beberapa bangunan, Kaputren, Pringgowati. Cuma sudah beralih fungsi menjadi tempat tinggal keluarga. Jadi kurang elok, kurang indah aja. Lagi berkunjung ada orang lagi istirahat tiduran gitu. Keluarga kesultanan? Iya, seluruh. Ini kan masih family semua. Oh. Gitu. Iya. Gitu. Kurang lebih itu, Mas. Oke, siap, Pak. Terima kasih sama-sama, informasinya, Pak Tio. Ya, terima kasih. Makasih banyak, Pak. Mari, Pak. Sama-sama, bangga. Oke guys, kita sudah berada di Pantai Kejawanan ya, WBK Wisata Bahari Kejawanan. Nah, ini tiket masuknya murah. Ini cuma 5.000 ya, tapi ada asuransinya yang harus dibayar Rp500. Jadi tiket masuknya 5.500 guys gitu. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian saksikan aja Pantai Kejawanan ini seperti apa. Oke guys, yuhuu! Pantai Kejawanan ini bukan untuk berenang ya guys, jadi kita nggak bisa berenang-berenang di pantai. Ini cocoknya ya untuk menikmati angin laut, untuk menikmati pacaran pinggir pantai.
Atau kalian mau buat event-event di sini kayaknya bisa juga loh. Soalnya tadi aku ngelihat ada ibu-ibu ya kayak buka dangdutan kayak gitu guys. Jadi kalau kalian misalnya mau reunian di pantai ini bisa guys. Nah, kalian mungkin tinggal tanya aja ke pusat informasinya kayak gimana. Oke guys, setelah kita seharian jalan-jalan di Cirebon, sekarang waktunya makan dan ini udah jam berapa ya? Sekitar jam 8.15 guys. Dan menu makan malam hari ini adalah nasi jamblang. Nah, nasi jamblang khas Cirebon Ibu Nur. Nah, menunya kayak gimana? Menunya seperti ini guys. Nah, ini menunya ya. Menunya adalah ikan. Sebenarnya menunya ini tinggal sisanya doang, tinggal sedikit lagi guys, karena udah kemalaman mungkin dia udah gak masak-masak lagi, mau tutup toko, jadi ya tinggal sisanya aja segini. Ini unik loh, ini di apa ya, dialasinya sama daun jati kalau nggak salah ya. Tadi juga dijelasin kan sama orang yang ada di gua yang sebelumnya, jadi dialasin sama daun jati nih guys. Kita cobain nasi jamblang ini kayak gimana ya. Bingung, kirain nasinya berbeda, kayaknya nasinya nasi biasa, cuma pakai daun ini doang. Daun apa ini? Daun jati doang guys. Tapi masakannya oke lah. Kalian wajib cobain makan nasi pakai daun jati guys. Kita makan dulu guys. Yuhuu. Oke guys, sekarang aku sedang berada di alun-alun Kejaksan Cirebon ya. Mau nambahin tentang makanan yang tadi, nasi jamblang. Nah, nasi jamblang itu ya sebenarnya nasi biasa aja ya, nasi biasa aja, cuma dibungkus sama daun jati. Aku kira tuh nasinya kayak gimana-gimana gitu. Nah, ternyata nasi putih dibungkus sama daun jati, tapi nasinya enak sih, serius nasinya enak. Cuma ya beda kayak nasi Cianjur ya. Kalau nasi beras Cianjur itu kan pulen sama wangi pandan kayak gitu guys. Tapi kalau misalnya nasi jamblang, nasinya nggak ada wangi pandannya, cuma itu nasinya enak, nasinya pulen, jadi nggak ada wanginya sama sekali lah. Tapi nasinya enak gitu, sampai aku nambah. Tadi kan seporsinya itu cuma segitu, secuil segitu. Nah, biasa aku makan seporsi kayak gitulah. Kalau misalnya nasi biasa itu makannya setengah porsi. Nah, tapi ini pesannya 2 porsi ya, kayak 1 porsi normal gitulah guys. Nah, sekarang di alun-alun Kejaksan ini ya, ngelihat di kanan kiri itu semua berpasangan guys. Nah, cuma aku doang yang duduk barusan sendiri. Nah, di Cirebon ini ikonnya seperti ini ya. Jadi ada gapura yang dari bata-bata kayak gini guys. Jadi gapuranya ini dari batu bata merah seperti ini gitu. Mau lihat alun-alun Kejaksan Cirebon? Masih tetap saksikan di channel Weekends Journey. Yuhu!
Oke guys, selamat pagi dari Cirebon. Yuhu. Hari ini jam 8:30 guys. Kita mau cari sarapan dulu sama mobil petarung yang selalu bertarung ke sana ke sini. Hah? Aduh. Kirain kekunci dari dalam. Soalnya pernah guys ini kekunci dari dalam. Jadi kalau kekunci dari dalam itu nggak bisa dibuka. Oke. Pagi ini kita mau sarapan apa di Cirebon? Kita cari-cari dulu sekitar sini ya guys. Jadi ya nyari makanan yang aneh-aneh, nyari makanan yang nggak ada di Jakarta itu apa, nggak ada di Sukabumi, nggak ada di kotaku, nggak ada di kotaku bekerja merantau. Jadi nyari yang aneh-aneh itu wajib banget ketika kita di luar kota. Oke guys, kita cari-cari dulu guys. Yuhu! Oke guys, kita jalan-jalan di Cirebon dan di sini ada yang sedang viral yaitu masakan Padang guys. Jadi ini sarapan khas Padang, namanya Bopet Bagindo kopi dan sarapan khas Padang. Nah, ini aku pesen di sini ada lontong sayur ya, toppingnya ada topping tunjang dan telur ya. Lontong sayur cubadak namanya. Terus ada juga ini pisang pandan, ada mangkuak basayak, ada teh talua keju dan lain-lain guys. Jadi di Cirebon bukannya nyari makanan Cirebon, malah makanan khas Padang guys. Tapi ini yang lagi viral di sini sih, dan ini antri banget ya. Bukan yang belakang ini ya. Di belakang ada tulisan ayam geprek Pangeran, tapi di sebelahnya Bopet Bagindo namanya guys. Kita cobain ya masakan Padang yang lagi viral di Cirebon ini, rasanya seperti apa guys. Rasa lontong Padang. Ini dia bukanya cuma sebentar loh. Cuma dari jam 7 pagi sampai jam 11.30 pagi. Jadi cuma 4,5 jam nyari uangnya. Tapi antrinya di sini luar biasa guys. Nah, kalau kalian mau punya tempat jualan makanan yang antri, kalian harus viral supaya jualannya laku.
Oke guys, sekarang kita sudah berada di lokasi pertama di hari kedua di Cirebon. Yuhu. Hari ini kita sudah berada di Talaga Langit namanya. Nah, mau cari apa di sini? Kita akan mencari pocong, guys. Cari pocong. Masa di tempat wisata ada pocong? Tapi tunggu dulu. Kalian lihat aja pocongnya seperti apa ya. Ya, masih penasaran kan? Tetap saksikan di channel Weekends Journey. Yuhu! Kita sudah sampai guys di tempat yang aku maksud. Ini kalian, kalau yang punya mata batin, kalian bakalan bisa lihat di belakang aku ini ada apa guys. Tuh, yang punya mata batin doang ya yang bisa lihat, yang nggak punya nggak bisa lihat. Coba yang punya mata batin kalian bisa ini komen di bawah. Tapi capek aku, mau duduk dulu deh kayaknya deh. Duduk di mana ya? Duduk di sini aja deh. Ini kalau orang-orang biasa nggak bisa lihat di sini guys. Cuma orang yang punya mata batin aja. Katanya di sini itu banyak sekali sering terjadi penampakan, cuma aku sendiri nggak bisa lihat ya. Aku nggak punya mata batin soalnya guys. Ya menurutku ya biasa aja ya. Cuma nggak tahu nih. Siapa tahu ada penonton yang bisa lihat, kalian bisa komen di bawah. Ada suara burung-burung lagi, kayak serem gini. Duh, bulu kuduk merinding. Tapi mata aku nggak bisa lihat sesuatu guys. Cari tempat lain deh. Anjir, ini apa? Pura-pura kaget. Baru tahu ada tempat kayak gini loh. Wah, ini apa ini? Nama kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Nyai ya? Enak nih, dapat wahana kursi goyang, ditemenin 2 cewek guys. Sejuk ini di bawah pohon, enak banget. Oke guys, sekarang kita ada di Goa Adipati Browes ya. Menurut dari AI, mitos dan legendanya dipercaya bahwa air yang ada di sini ini untuk pemandian yang berasal dari mata air suci yang diciptakan oleh dewa guys. Sejarahnya sih kayak gitu. Oh, ini gelap banget ya. Terus katanya konon Goa Adipati Browes merupakan tempat peristirahatan para adipati atau bangsawan. Ini tempat airnya ya. Kepercayaan yang ada di sini adalah airnya dipercaya sebagai air suci yang dapat membersihkan dosa. Dipercaya dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Tempat ini pun dianggap sakral dan keramat. Dipercaya dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan. Airnya dipercaya memiliki sifat penyembuhan alami. Untuk yang berkunjung ke sini, disarankan untuk tidak membuang sampah sembarangan, hormati kepercayaan dan tradisi setempat, jangan menyentuh atau merusak stalaktit dan stalagmit yang ada di sini. Bawa pakaian yang sopan dan nyaman, dan jangan lupa membawa kamera untuk mengabadikan momen.
Oke guys, jadi itu dia tempat wisata Talaga Langit ya. Dan sekarang aku ada di mie ayam Pak Sul namanya. Masih tetap di Cirebon ini. Kenapa ke mie ayam ini? Karena ada salah satu orang yang nge-DM dari teman-teman, cobain mie ayam Pak Sul katanya. Nah, tempat mie ayamnya kayak gini ya guys. Jadi tempatnya pinggir jalan ini. Katanya ini mie ayam gerobak biru katanya orang yang nge-DM-nya. Mie ayam gerobak biru, mie ayam gerobak biru. Oke ya, sedikit kesimpulan, di Cirebon ini cuacanya lebih panas daripada di Jakarta ya guys. Jadi kalau kalian pakai jaket ke sini itu nggak akan kepake jaketnya. Jaket cuma ngebuat kita makin keringetan aja guys. Terus kondisi lalu lintasnya di sini lancar-lancar, cuma banyak macetnya itu karena lampu merah guys. Dan banyak macetnya itu karena banyak yang parkir liar gitu loh. Parkir bukan pada tempatnya karena mungkin minim akses parkirnya ya. Jadi mereka banyak yang parkir yang bukan pada tempatnya gitu. Itu yang ngebuat macet. Dan kata orang di sini ya, yang parkir emang nggak ada di derek. Kita tanya, ada yang di derek, cuma datang doang ke sana buat surat permohonan maaf. Katanya mungkin bayar nggak seberapa, jadi itu tidak membuat jerak. Katanya seperti itu guys. Terus di sini kondisi jalannya bagus dan tanahnya itu kayak tanah yang berpasir gitu ya guys. Tanahnya jadi bukan yang tanah tok, tanahnya berpasir. Terus tadi lewat jalan Pantura. Nah di jalan Pantura ini pengemudinya arogan ya guys. Jadi mau mobil kecil, mau truk kecil, sampai truk besar pun ini pada ngebut dan nyiap kanan kirinya itu ya luar biasa seperti itu. Baru loh ke jalan ini, jalan Pantura, pada arogan semua di sini pengemudinya. Jadi seperti itulah kondisinya Cirebon ini guys. Lalu di sini di Cirebon ini banyak gua-gua ya. Banyak gua-gua dan banyak keraton ya. Mungkin zaman dulunya zaman kerajaannya kental banget di sini ya, zaman kesultanannya kayaknya kental banget. Jadi banyak sekali keraton yang bisa kalian kunjungi dan banyak gua-gua juga ya. Banyak ya tempat bermeditasi gitu ya, tempat-tempat kayak gitulah guys. Gua itu tadi pun kita ke tempat gua yang bisa di sana buat mandi gitu. Nah, jadi ya Cirebon ya worth it lah buat dikunjungin ya, jalannya bagus, nggak ada kondisi yang jalan yang jelek-jelek atau ekstrim-ekstrim kayak gimana. Nah seperti itulah keadaan yang aku gambarin tentang Cirebon ini guys. Nah kalian yang mau ke sini ini perjalanannya cuma sekitar 3 jam dari Jakarta. Nah kalian wajib coba di sini. Nah kayaknya mie ayamnya udah datang nih. Nah, oke, makasih mas. Ini mie ayamnya guys, sudah datang. Mie ayamnya yang rekomendasi dari teman-teman di Instagram. Cobain mie ayam ke sini katanya. Dan di sini di sebelah kanan aku ngelihat ini mie ayam ada piagam penghargaan lomba memasak mie ayam paguyuban pengrajin mie ayam tunggal rasa Cirebon. Juara 1, juara 3, juara 3 ya. Jadi ini namanya adalah mie ayam juara. Yuhu. Makasih mas. Ya, kita makan dulu guys. Isi dulu perut sebelum ke destinasi selanjutnya.
Oke guys, sekarang kita berada di Batu Lawang ya guys. Batu Lawang ini adalah Cirebon ke arah sininya, ke arah Majalengka ya guys. Ini masuk ke Kabupaten Cirebon. Nah, Batu Lawang itu seperti apa? Batu Lawang itu ya seperti gunung, tapi batunya itu satu loh. Berarti batu segede gunung. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah, ini bagus banget loh. Gunungnya itu kayak yang terukir gitu loh. Jadi kayak karya seni gunungnya itu. Ada yang bentuknya melingkar kayak gini, melingkar ukirannya. Ada yang bentuknya abstrak. Pokoknya ini keren sih ke sini. Untuk tiket masuknya ke sini cuma Rp10.000 guys. Sama ada parkir mobilnya. Parkir mobilnya berapa ya tadi? 5.000 atau berapa gitu parkir mobilnya. Nah, jadi kalian bisa lihat nih Batu Lawang ini kayak gimana. Ya, masih tetap aja kalian lihat dulu Batu Lawang di channel Weekend's Journey. Yuhuu! Oke guys, sekarang kita berada di Pancuran Daris. Pancuran Daris diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fosil-fosil manusia purba dan alat-alat batu ditemukan di sekitar situs. Pancuran Daris digunakan sebagai tempat persembunyian dan pertahanan. Nama Daris berasal dari kata dari atau sumber, yang berarti tempat asal air. Pancuran Daris memiliki sumber air yang alami, jernih, dan dingin, dan lingkungan alam yang asri. Pancuran Daris menjadi tempat peristirahatan dan rekreasi bagi para adipati atau bangsawan. Situs ini juga digunakan untuk ritual keagamaan dan upacara adat. Pada masa kolonial Belanda, Belanda mencoba menghancurkan situs ini, tetapi tidak berhasil. Pancuran Daris tetap dipertahankan sebagai situs sakral oleh masyarakat setempat. Jadi, inilah tempat terakhir destinasi wisata kita di Cirebon. Mohon maaf bila ada kesalahan sikap atau kata-kata ya guys. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di weekend minggu depan. Yuhuu!